Oke, ini barangnya si JBL Reflect Aero by Harman. Sini ada tulisannya by Harman. Oke, ini gue zoom aja biar jelas banget. Sip. Tampak depannya itu tulisan Reflect Aero, terus JBL by Harman. Ini apa ya? IMS ya, hologram ya. Oke, dia punya sertifikasi IP68. IP68 ini bukannya 68 ya, tapi angka 6 dan angka 8. Jadi ada dua angka di situ. Ini gambar buds-nya. Terus di sini 24 jam total itu antara si buds-nya dan si charging case-nya. Oke. Sebelah sini, oh ternyata dia itu bentuknya oval. Terus ada aplikasinya di sini. 20 Hz sampai 20.000 Hz KHZ. Jadi yang satu Hz, yang satu KHZ. Kalau K itu kayaknya kilo deh. Nah, yang paling gue suka dia itu drivernya 6,8 mm. Artinya kalau lu lihat speaker biasa, nah speaker itu ada diameternya. Biasanya kalau misalkan dia makin besar, semakin kencang powernya dia. Gitu. Terus udah USB Type C, dapat SML, dapat yang apa nih? Sayapnya ya. Sayapnya kabel data, charging case sama manual booknya. Di sini Bluetooth-nya udah Bluetooth 5 versi 2. Gitu. Nah, di baliknya ini langsung kelihatan TWS-nya. Oke, Reflect Aero. Ini gambarnya. Ini apa ya? Perlu nggak ya? Perlu kayaknya. Kita zoom. Maksudnya biar jelas. Oke, di sini udah ANC aktif, ANC aktif. Terus IP68, dia punya 6 mic. Mungkin 3 di kanan, 3 di kiri, atau satunya itu 6 mic ya. Ya entahlah, yang penting kalau misalkan kita lagi Zoom meeting atau nelpon jelas. Oke, Vesper. Oke, Google, ini Google, Alexa. Apalagi ya, 15 menit sama dengan 4 jam. Lu ngecas 15 menit sama dengan 4 jam cuy. Kalau misalkan ANC-nya on itu 7 jam, ANC-nya off itu 8 jam. Kalau misalkan ANC-nya on itu buat charging case-nya bisa sampai 14 jam, yang off itu 16 jam. Oke lah, ini mah oke banget sih. Oke, baliknya itu ada, gue zoom out dikit. Terima kasih telah membeli produk resmi garansi IMS Indonesia pengeras suara. Oke, ini barcode-nya buat ngecek kayaknya punya loten apa enggak nih di sini. Garansi 1 tahun. Oke. Oke, true wireless noise cancelling, active earbuds. Sip. Baliknya. Wow. Ada Harman nih. Terus ini barcode-nya banyak banget. Oke, apa lagi ya? Oke, udah. Kayaknya langsung aja kita buka. Ini masih segel. Segel-segel yang sudah tidak sabar. Oke. Sip, ada talinya buat ngebuka. Oke. Oh, ini pas ditarik, zoom out dikit. Jadi pas ditarik dari sini, set, ada talinya lagi. Cuma harus balik. Jadi begini. Nah, oke, ini TWS-nya. Coba kita buka dulu. Oh, jadi ada. Oke, bunyinya satisfying banget ya. Nah, kan? Ini kita pinggirin. Ini charging case-nya. Dan dia itu sudah include lanyard. Jadi lu bisa gantung-gantung begini di tas. Kalau gue sih nggak akan gue gantung ya, karena sayang cuy. Oke. Sip. Lampu nyala. Oke, ini kayak begini. Ini aksesorisnya. Nah, di sini ada apa nih? SML.
bukanya. Oke. Ini ada karetnya ya. Ini yang S, mungkin ini yang di sini yang M di sini yang L. Oke, terus di sini ada kupingnya juga. Ini yang S, ini yang M mungkin, dan ini yang L. Sama kabel charger. Kayaknya sih bukan kabel data tapi kabel charger. Karena mungkin upgrade softwarenya itu ada di aplikasinya, bukan di barangnya. Oke, ini udah, terus ini seperti manual book. Sip. Oke. Quick Start Guide, Reflect Aero. Ini safety instruction and warranty card. Ini warranty cardnya. Oke, ini nggak penting. Ini yang penting, dan ini satu lagi. Ya entah ini apa, bahasa Cina. Jadi ini gue masukin lagi, terus ini gue lihat yang penting-penting aja. Oke, ini gue zoom dikit deh. Reflect what's in the box. Oke. Oh, dia keren ya, berwarna gini ya. Ini sayang sih kalau misalnya gue dibaca. Ini bagus karena dia berwarna. Ini aplikasinya itu namanya JBL Headphones. Oke. Kalau misalnya kalian mau baca, kalian bisa pause aja. First time. Oke, jadi dimasukin dulu TWS-nya. Terus power and connect. Namanya itu JBL Reflect Aero. Oke. Dual connect and sinkronisasi, stereo, mono. Itu terus multi point connection. Maksimum 2 device. Mungkin karena dia Bluetooth-nya 5,2, jadi dia itu bisa koneksi 2 device. Ini kontrol. Kalau misalkan kalian mau baca, kalian bisa pause. Ini kontrol. Terus auto play and pause. Oke. Voice aware. Kayaknya dia bisa mode otomatis, ketika kita ngomong dia langsung kecil kayaknya. Power off. Factory reset. Ada keterangannya kalau misalnya mau reset, di tap 2 kali sama dipencet panjang. Tap 2 kali, hold 5 second. Do more with the app. Oke, di sini aplikasinya itu lo bisa setting equalizer yang penting. Oke. Voice assistant, gesture, equalizer. Oke, ini contoh untuk yang si Oke Google. Ini contoh untuk yang di Alexa. Kelihatan nggak sih? Oke. Alexa, play Today Hits. Gitu ceritanya. Sip. Ini charging 15 menit sama dengan 4 jam. Oke. Waterproof and dustproof. Dia bisa sampai 1,5 meter di waktu 35 menit. Di waktu 30 menit bisa 1,5 meter. Bisa buat berenang. Cuma apakah ada yang berenang sambil dengar musik? Oke, ini LED-nya. Terus di sini ada speknya. Ini yang gue suka. Yang gue suka itu adalah si drivernya. Power supply-nya itu 5 volt 1 ampere. Oke, kalau misalkan kalian mau baca, kalian bisa pause aja. Ini tulisannya pakai gradasi gitu ya, backgroundnya, jadi agak susah. Kayaknya udah nggak ada yang penting lagi. Sip. Ini kita
masukin lagi atau nggak usah masukin karena gue masih pengen baca-baca. Oke, keluarin. Terus ini masukin lagi ke boxnya. Masukin ke boxnya. Ini di tengah. Ini di tengah. Ini kompartemennya di sini. Ini buat baca-baca. Terus ini. Oke, kita buka langsung kita masukin ke sini. Sip. Ini apa nih? Anatel. Ya, ini biasalah kalau misalkan di perangkat elektronik tuh pasti ada kayak giniannya. Oke, sip. Nih, masukin aja. Ini apa nih? Di sini. Sip. Satu lagi, oh dia langsung warna biru cuy. Oke. Sip dia. Ini kardusnya, ini bentuknya sekecil ini. BTW gue juga pakai yang JBL ini ya, Flip 3, tapi masih pakai micro USB, belum pakai Type C colokannya. Yang ini overall sih gue puas banget, suaranya bagus, voice-nya bagus. Kalau gue lagi denger orang podcastan atau lagi denger orang ceramah, ini suaranya bagus. Buat musik bagus juga, bagus banget malahan untuk sekelas speaker portable, karena ukurannya emang gede juga sih. Ya gue suka lah sama si merek JBL ini. Oke, ini kurang lebih segini kalau dipegang. Ini tapi tetap sesek ya kalau misalkan masuk kantong. Jadi cocoknya mungkin digantung gini. Gitu. Oke, segitu aja video unboxing singkat versi gue. Kalau misalkan lo ada pertanyaan, kritik, atau saran, lo bisa tulis komentar di bawah. Terus gue bakal bikin part 2-nya. Mungkin ini akan gue pakai beberapa hari dulu. Gue bikin part 2-nya itu tentang kenapa gue pilih ini. Tadi udah kejawab ya, yang jelas karena satu, dia itu drivernya lebih besar. Kalau yang biasa itu 5,8 atau 6 mili, ini 6,8, jelas lebih gede. Artinya lebih punya power yang gede juga. Itu satu. Yang kedua, ketiga nanti bakal gue ceritain di video selanjutnya. Oke, thanks yang udah nonton. Bye.